Jadi ketika orang-orang tidak berbuat baik, tapi dia tulus dan luar biasa sama orang tuanya, jauh lebih baik pahalanya daripada orang sepanjang malam salat malam. Bahkan ada seorang datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mohon izin untuk ikut berjihad samamu." Ini pertama jihad, dan kita tahu keutamaan jihad fi sabilillah. Kalau jihad berarti bisa kita mati. Bisa kita mati, berarti sudah kita berkenan dan bersedia menurbangkan jiwa kita sendiri, tinggalin keluarganya, belum terjamin balik. Harta yang kita bawa bisa habis. Berarti kita berjihad tapi tidak ada kemungkinan untuk balik. Oh, apalagi berjihad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan jihad sama siapa, sama Rasulullah. Datang seorang pemuda, "Ya Rasulullah, aku mohon izin, saya ingin ikut berjihad samamu." Rasulullah SAW menjawab apa? Rasul bisa melihat semangatnya orang itu, dan Rasulullah SAW butuh pasukan untuk berperang, untuk jihad melawan musuh. Apalagi ini masih muda, masih kuat, dibutuhkan dalam tentara Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah melihat, dan Rasulullah SAW bertanya, "Apa ada orang tuamu?" Pemuda itu menjawab, "Ada ibu. Cuman ada ibu, ayah saya sudah meninggal, ada ibu." Kata Rasulullah SAW, "Ya udah, untuk ibumu berjihadlah. Karena berbuat baik sama ibumu lebih baik amalannya daripada orang sepanjang siang, sepanjang hari berpuasa, sepanjang malam berqiyamul lail dan berjihad fi sabilillah." Tiga amalan disebut Rasulullah. Sepanjang malam qiyamul lail, sepanjang hari berpuasa, bahkan ada lagi berjihad fi sabilillah, masih lebih baik. Pahala orang berbakti baik dinilaikan di sisi Allah seperti orang pahala sepanjang malam salat malam. Sepanjang hari dia berpuasa, setiap hari, bayangi, seumur hidupnya dia berpuasa, seumur hidupnya malamnya dari Isya sampai subuh malam, salat malam, tidak ada tidur. Kalau kita sebutkan sepanjang malam salat malam berarti tidak ada tidurnya. Masih berbuat baik sama ibu, jauh lebih baik pahalanya daripada amalan itu. Bahkan kewajiban sesudah perintah Allah Subhanahu wa taala mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Perintah yang kedua apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat syirik. Jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua, bil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua. Sampai orang tua yang jahat wajib kita berbuat baik. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Kalau mereka mengajak, kalau mereka orang tua kafir, ini dibahas soal kafir, bukan muslim. Kalau mereka kafir, tidak beriman kepadaku, dan mengajakmu untuk tidak beriman kepadaku, jangan taati mereka. Tapi tetap berjadilah teman baik untuk mereka, supaya mereka tidak tergantung kepada siapa-siapa selain semua anak-anak. Wasahibuhuma fid dunya ma'ruf. Berbuat baik, temanilah mereka seumur hidup mereka masih. Ini untuk orang yang orang tuanya kafir. Apalagi kalau orang tuanya Islam. Apalagi kalau orang tuanya memang sudah tua, sudah usia, sangat membutuhkan kita berada di dekat dia, melayani dia,
menjaga, apalagi kalau sudah orang tua, kalau sudah usia lanjut, jadi seperti anak-anak. Apakah kita sanggup bersabar? Atau pas kita layani, kita selalu marah, emosi? Bisa kadang-kadang dia di tempat tidurnya buang hajat, poti datang marah-marah. Kamu tak ngerti kayak anak-anak kecil. Ini bahasa-bahasa kita di saat kita ucapin, tak kita fikirkan, dan kita sadari. Tapi di atas langit Allah sudah murka. Bahkan bisa sebab orang-orang walaupun dia salihah, puasa, qiyamul lail, bersedekah, beramal, bermacam-macam amal salih, tapi dia sama orang tuanya kurang ajar, sama orang tuanya tak baik, harus amal salih, tak ada gunanya.